Kami di BNI kebetulan tuh angkanya mirip-mirip ya, proyeksinya untuk tahun ini gitu. Jadi kami sangat yakin, sangat optimis di tahun 2022 ini akan tumbuh kredit akan jauh lebih baik dari tahun lalu ya. Dan yang DPK juga ini akan terrefleksi juga nanti di pertumbuhan ekonomi di kisaran 5%, 5 sampai 5,5%. Jadi saya rasa apa yang disampaikan Pak Wibo di rapat tadi udah sejalan apa yang rata-rata industri saya rasa punya pemikiran sama bahwa ini saatnya untuk pemulihan ekonomi dan kita memang harus ambil momentum ini untuk mempercepat pemulihan ekonomi supaya kita nggak ketinggalan recovery-nya dibanding negara lain. Saya sih menarik. Baik, tapi kalau kita lihat inflasi dari global nih Pak Royke ini kan juga sudah naik begitu ya. Apakah BNI masih optimistis kalau dana pihak ketiga ini bisa tumbuh di atas 10%? Saya rasa dia akan terjadi perubahan-perubahan memang ya kan sekarang sekarang era bunga rendah ini udah cukup lama ya di sekarang ini dan sekarang orang sudah melihat investasi tabungan ini udah mulai saya yakin udah mulai banyak melirik untuk melakukan investasi saving itu mulai banyak yang akan tumbuh gitu karena dengan segala macam transaksi dengan semakin banyak transaksi DPK juga akan tumbuh dengan sendirinya gitu. Jadi dengan adanya kegiatan ekonomi yang bergairah yang sekarang ini dan kita yakin ekspor juga akan muncul, saya yakin DPK juga akan tumbuh. Dan kredit udah pastilah, kredit pasti di atas kemarin kan kita kurang lebih 5%, tahun ini 7,5%, saya sangat optimis. Dan DPK juga dengan teknologi, dengan digital sekarang ini transaksi semakin tinggi, ini akan meningkatkan juga DPK sehingga angka 12% saya rasa itu masih mungkin dicapai. Pak Royke, kalau terkait dengan restrukturisasi kredit perbankan, ini kalau kita bandingkan dengan tahun sebelumnya ini sudah semakin menyusut begitu. Kalau Bapak lihat masih menjadi ancaman atau tidak sih restrukturisasi ini dengan angka COVID juga yang masih ada, tapi memang dampaknya tidak sebanyak tahun lalu? Ya, restrukturisasi udah makin mengecil, tapi kalau ancaman COVID pasti kita juga harus antisipasi dengan situasi seperti sekarang ini. Ya nggak mungkin lah masih pasti dengan ada apalagi kalau terjadi pembatasan itu harus kita antisipasi kemungkinan akan terjadi tambahan restrukturisasi, tapi tidak semasif dengan di tahun 2020 dan 2021 pasti. Dan sekarang kan udah mulai banyak dengan adanya pertumbuhan ekonomi sekarang ini dengan komoditi yang mulai baik, harusnya ekonomi mulai membaik, harusnya ini udah nggak jadi ancaman. Tapi kalau dibilang mungkin ada kemungkinan resesi masih mungkin gitu. Dan kita juga sudah mulai melakukan pencadangan supaya nanti pada saat aturan OJK lepas di Maret 2023 kita juga udah siap. Baik. Berapa persen kenaikan pencadangan yang disiapkan oleh BNI untuk mengantisipasi restrukturisasi yang juga akan kembali dilakukan kalau angka COVID ini kembali menanjak? Kita cadangan udah sangat konservatif, udah di atas 100% lebih, ya. Pencadangan yang kita buat itu udah di atas 100% lebih dari nilai NPL yang ada. Jadi harusnya ini sudah sangat-sangat konservatif yang kita bangun. Karena kita kan melihat belakangan ini tren dari kita survei, kita lihat, kita monitor nasabah-nasabahnya semakin ke sini yang dulu direstrukturisasi banyak juga sudah mulai ada perbaikan-perbaikan. Jadi ya kalaupun ada restrukturisasi kembali itu nggak akan sebanyak, nggak semasif
2020-2021. Jadi tambahan cadangan kita juga nggak sudah melebihi dari cukup.